Allah menyuruh kepada hamba-hambanya, jika kita ingin berbicara, jika kita ingin memposting, jika kita ingin berkomentar, dia harus menggunakan bahasa yang terbaik. Karena setan akan menggadu domba kalian, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apalagi ketika kita berdakwah di sosmed untuk mengajak kepada kebaikan, kita harus menggunakan atau mempelajari rahmat Allah, yaitu bahasa yang lembut. Jika kasar dan hati kita keras, mereka pasti akan bubar dari hadapanmu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Salsabila TV. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tonton video ini secara lengkap. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe. Di era milenial seperti sekarang ini, media sosial menjadi salah satu pengaruh besar terhadap perilaku manusia zaman now. Pemanfaatan media sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan di muka bumi ini, mulai dari memperoleh informasi, berita politik, fashion, memasak, hiburan, dan tentunya berdakwah. Semua tergantung kepada pengguna media sosial. Dan juga banyak para dai, pendakwah, ataupun kalangan remaja dan orang tua yang menggunakan media sosialnya untuk melakukan hal positif, seperti menyebarkan dakwah dan hal-hal kebaikan lainnya. Pemanfaatan seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh kalangan muda agar selalu menyampaikan kebaikan, bukan malah sebaliknya. Dakwah artinya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita hendaklah berdakwah karena Islam mengajar dan menegaskan kepada kita untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, seperti mengajak untuk tolong-menolong sesama yang berada dalam kesusahan. Kita juga ditegaskan supaya membawa masyarakat untuk keluar dari lembah kemaksiatan dan keburukan, seperti perbuatan pacaran yang pada puncaknya berzina, yang tentunya hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, dan jika kita bisa menggunakan sosmed dengan baik, khususnya dalam berdakwah, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Tapi ada beberapa yang harus kita perhatikan, ada beberapa rambu yang harus kita ikuti. Kalau tidak, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Yang pertama, selektif dalam memposting artikel dan selektif dalam memilih penulisnya, atau selektif dalam memilih kutipan dari seorang ustadz atau cuplikan dakwah dari seorang ustadz. Karena hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia menguasai dan secara akhlak dia baik, maka itulah yang diambil. Jangan dengan mudahnya diposting, dan diposting. Karena Imam Ibnu Mubarak pernah mentafsirkan hadis Nabi SAW. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang kecil. Lalu, apa yang dimaksud dengan orang kecil? Kata Imam Ibnu Mubarak, orang kecil adalah orang-orang yang menyimpang. Selanjutnya, dia tidak menyimpang, tapi dia tidak mempunyai kapasitas untuk mengajar. Karena dalam berdakwah membutuhkan ilmu, dan ilmu didapatkan dengan belajar, dan belajar. Sekali lagi, kita harus bisa memastikan setiap poster yang kita posting, kata-kata mutiara yang kita kutip, dan video yang kita upload berasal dari sumber atau orang-orang yang mempunyai kapasitas ilmu. Yang kedua, kita tidak boleh berbicara baik secara langsung ataupun melalui media di dunia nyata ataupun di dunia maya, kecuali dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita ucapkan. Poin yang pertama, niat. Niat harus karena Allah
khususnya dalam berdakwah. Poin yang kedua, bahwa yang kita sampaikan itu adalah benar. Benar secara segi konten atau isi, dan benar dari cara penyampaiannya. Mari kita lihat secara lebih detail, benar dari segi konten atau isi. Budaya copy-paste tanpa terlebih dahulu di cross-check, tanpa dibaca dahulu, maka ini berakibat fatal. Karena Allah menyuruh kita jika datang ke fasikan atau sesuatu yang fasik atau dari orang yang melakukan dosa-dosa besar, membawa berita atau bahkan berita itu sendiri mengandung kefasikan, maka kita harus tabayun terlebih dahulu. Jangan ditelah mentah-mentah, apalagi langsung diposting di sosmed kita. Selanjutnya, cara penyampaian yang benar. Allah menyuruh kepada hamba-hambanya, jika kita ingin berbicara, jika kita ingin memposting, jika kita ingin berkomentar, dia harus menggunakan bahasa yang terbaik. Karena setan akan mengadu domba kalian, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apalagi ketika kita berdakwah di sosmed untuk mengajak kepada kebaikan, kita harus menggunakan atau mempelajari rahmat Allah, yaitu bahasa yang lembut. Jika kasar dan hati kita keras, mereka pasti akan bubar dari hadapanmu. Yang ketiga, memberikan efek positif atau bisa menekan kemudaratan yang ada pada saat itu. Jika kita berbicara atau berkomentar, justru akan memperburuk suasana. Walaupun isinya benar, maka kita tidak boleh berbicara. Tapi kita bisa mencari cara lain atau media yang lain. Jangan asal bicara, kemudian lepas tangan begitu saja, dan semakin memperkeruh suasana, bahkan menciptakan masalah baru. Mencari ilmu hanya lewat sosmed. Majelis ilmu di zaman ini begitu mudah, misalnya kajian melalui YouTube atau kajian live di media sosial. Kita perlu bijak menyikapi fenomena ini. Yang pertama, jika mampu mendatangi majelis ilmu, maka datangilah. Hendaknya jangan sampai kita malas mendatangi majelis ilmu apabila tempatnya dekat dengan kita dan mudah dijangkau. Tapi yang kedua, jika kita tidak mampu mendatanginya, misalnya sangat jarang kajian di daerahnya, barulah mengikuti kajian di YouTube dan live media sosial. Jangan sampai selalu mengandalkan kajian di YouTube dan live media sosial, sehingga tidak pernah lagi menghadiri majelis ilmu. Sebetulnya masih bisa diusahakan, misalnya sepekan sekali atau sebulan sekali, menghadiri majelis ilmu di daerah yang ada majelis ilmunya. Karena majelis ilmu adalah taman surga, tempat rekreasi hati dan jiwa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang." Para sahabat bertanya, "Apakah taman-taman surga itu?" Beliau menjawab, "Holakoh atau kelompok-kelompok zikir, salah satunya majelis ilmu." Agar lebih bersemangat, mari kita lihat perjuangan orang-orang soleh terdahulu yang berkorban menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan untuk mendapatkan ilmu. Seorang tabi'in terkenal bernama Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah berjalan kaki berhari-hari hanya untuk mencari satu hadis. Beliau menceritakan, "Sesungguhnya aku berjalan kaki berhari-hari dan bermalam-malam untuk mencari satu hadis." Pertanyaan ekstra kan boleh? Tentang dakwah di sosial media, kan intinya pada bahwa kita mau berdakwah baik itu lewat sosial media atau apa gitu, kita harus niatnya itu harus lurus karena Allah gitu. Tapi di sisi lain, contoh nih saya kan nge-YouTube pengen konten dakwah gitu, insya Allah pengen lurus niatnya karena Allah, tapi di sisi lain saya tuh pengen ada mengharapkan nilai rupiahnya gitu. Nah, apakah itu ngeganggu keikhlasan kita nggak tuh?
Kalau saya pernah dapat peribahasa dari Ustaz Persis. Lamun antum dakwah pabelit jeung isi beuteung, berhenti antum berdakwah. Jadi pernah dapat nasihat dari Ustaz Persis. Kalau antum dakwah masih pabelit sama urusan beuteung, antum masih bercampur dengan urusan perut, lebih baik antum berhenti untuk berdakwah. Karena di dakwah bukan tempat untuk mencari uang. Gitu. Kalau ya buktinya kalau orang mencari uang lewat dakwah kaya. Pasti. Kalau antum nyari uang lewat dakwah banyak yang kaya, tapi banyak juga yang enggak gitu. Ya. Nah, maka tetap menginginkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji Allah, kalau orang yang sudah menolong agama Allah nggak bakalan Allah biarkan hidupnya terlunta-lunta, sengsara, nggak bakalan. Nah, Allah nggak bakalan campakan orang-orang yang menolong agama Allah, nggak bakalan, nggak mungkin. Wajadaka ailan fa'agna. Allah itu mendapati Rasulullah SAW itu nggak memiliki apa-apa. Fa'agna kata Allah. Jadi Allah berikan kekayaan kepada Rasulullah SAW. Kayak Keuntungan mah insya Allah kalau kamu nilai nanti mungkin Allah terus. Tapi nggak apa-apa gitu kan kalau memang ketika bikin konten di YouTube terus memang ada penghasilan uang gitu. Iya nggak apa-apa. Cuman bukan tujuan kita, bukan tujuan. awalnya bukan itu, bukan. Ya takutnya memang ketika memang ini sudah tidak menghasilkan kita Berhenti, gitu yang nggak boleh. Nah, itu yang nggak boleh. nah hati menang iklan wae. Jadi Erik berduit atau teh? Apalagi tantangannya subscriber nambah-nambah. Gini, untuk niat yang ikhlas dalam berdakwah lurus atau enggak gitu, kembalikan memang semuanya dikembalikan ke niat, ya kan. Kalaupun ada bonus di situ untuk penghasilan dan lain itu adalah bonus, ya kalau menurut saya pribadi, ya kan. Dan kemudian yang kedua, dakwah itu butuh pembiayaan dalam berdakwah, apalagi di zaman seperti sekarang, betul nggak? Nah, kalau di YouTube kita ingin terus berdakwah, betul. Kemudian tools yang digunakan mungkin hari ini masih handphone nih Kang. Ya. Kita pengen bikin konten yang lebih baik, yang lebih bagus. Bagaimana caranya? Mungkin salah satunya adalah monetisasi tersebut gitu. Nah, kembalikan bahwa jangan menutup realita. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dakwah itu perlu pembiayaan. Seperti itu. Apakah nanti itu akan masuk kantong pribadi atau lain sebagainya? Ya itu dikembalikan ke masing-masing pribadinya gitu. Media sosial tidak akan terlepas dari pengaruh positif maupun negatif. Dampak itu tergantung penggunanya sendiri. Namun, kita sendiri dapat membatasi dengan ilmu yang benar dan akhlak yang baik. Menanamkan ilmu dan akhlak sejak dini sangatlah penting bagi dunia dan akhiratnya. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat, ambil baiknya dan buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه صلاة الله وآله والأحياء